Pemirsa, praktek kecurangan kembali mewarnai pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di berbagai daerah. Dan modus yang digunakan semakin canggih, mulai dari perangkat elektronik tersembunyi sampai praktik perjokian terorganisir. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang peserta UTBK di Universitas Tidar tertangkap menggunakan alat bantu dengar mini yang disembunyikan di dalam telinga. Kecurangan ini terbongkar setelah pengawas mencurigai gerak-gerik peserta yang tampak gelisah. Dari hasil pemeriksaan ditemukan pula ponsel dan perangkat tambahan lain yang diduga digunakan untuk menerima jawaban dari luar. Kasus serupa juga terjadi di Universitas Diponegoro, Semarang. Seorang peserta kedapatan menanam perangkat elektronik di kedua telinganya karena berisiko alat tersebut harus dikeluarkan melalui tindakan medis. Peserta pun langsung didiskualifikasi dan kasusnya ditangani pihak kepolisian. Sementara itu di Universitas Sulawesi Barat, 2 peserta lebih dulu dicegat sebelum masuk ruang ujian. Mereka diketahui membawa alat komunikasi berupa ponsel yang dipasang di tubuh serta perangkat di telinga. Keduanya langsung didiskualifikasi dan kasus ini kini diselidiki lebih lanjut karena diduga melibatkan jaringan atau sindikat. Tak hanya perangkat teknologi, praktik perjokian juga terungkap di sejumlah kampus. Di Universitas Negeri Surabaya, seorang pelaku joki teridentifikasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan setelah ditemukan kemiripan data peserta dengan identitas berbeda. Pelaku mengaku menggantikan peserta lain demi meloloskan ke Fakultas Kedokteran. Sedangkan di Universitas Negeri Malang, dugaan joki dengan identitas palsu baru terungkap setelah ujian selesai. Pelaku diduga telah berpengalaman dan memanfaatkan celah sistem keamanan. Rentetan kasus ini menjadi peringatan serius bagi penyelenggara UTBK untuk terus memperketat pengawasan. Di sisi lain, peserta diimbau mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak tergoda melakukan kecurangan yang berujung sanksi tegas hingga proses hukum. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kasus kecurangan UTBK kembali mencuat dengan modus yang ternyata semakin beragam, mulai dari alat komunikasi tersembunyi sampai ada dugaan joki yang terorganisir. Nah, kondisi ini jadi perhatian bukan hanya dari sisi pengawasan saja, tapi juga dari tekanan yang dirasakan oleh para peserta. Jadi pemirsa, untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB Edward Wolok dan juga psikolog klinis Joyce Manurung. Dan kita akan melihat persoalan ini dari dua sisi, mulai dari kesiapan sistem sampai dengan faktor psikologis dari anak-anak yang mengikuti UTBK. Kita akan sapa, selamat pagi Pak Edward, selamat pagi Mbak Joyce. Selamat pagi Mbak Selamat Joyce, pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Valen. Selamat pagi Mbak Saya mau tanya Joyce. ke Pak Edward terlebih dahulu Pak. Terima kasih telah bergabung. Pak Edward, ada praktik sampai perjokian yang sudah terorganisir. Ini spesifiknya kalau di setiap daerah maraknya tuh bentuk perjokiannya seperti apa? Mengganti pesertanya dengan orang lain kemudian mengerjakan soalnya, atau ada bocoran soal, atau seperti apa Pak Edward? Baik, jadi pertama perlu kami informasikan bahwasannya praktek perjokian ini bukan terjadi baru tahun ini. Tetapi dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun itu sudah ada perjokian dengan konsep yang manual ya, biasanya menggantikan orangnya. Dan ketika zaman-zaman dulu mungkin oleh panitia dianggap ini sebagai bagian kecurangan, keinginan untuk bisa lolos dan sebagainya. Tetapi makin ke sini ini semakin menjadi sebuah kecurangan yang terorganisir gitu, terstruktur. Bahkan di tahun kemarin tahun 2025 kita bisa menemukan berbagai macam kecurangan dengan modus dan menggunakan teknologi yang canggih, juga melibatkan banyak pihak. Nah, tahun ini menggunakan AI, kemudian menggantikan peserta, tetapi di panitia sendiri sudah menyiapkan sistem untuk mendeteksi itu. Sehingga semua kecurangan yang dilakukan ini bisa kita deteksi dan bisa kita lakukan tindakan lebih lanjut. Dan memang hasil penyelidikan terakhir, misalnya kasus yang di pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya, ternyata hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh Poltabes Surabaya itu memang ini jaringan yang terstruktur lintas daerah gitu, dan juga melibatkan tarif yang
cukup luar biasa gitu. Sehingga dari kami sebenarnya setiap tahun terus melakukan mitigasi terhadap kecurangan, tetapi jauh lebih penting sebenarnya kita menumbuhkan kesadaran gitu ya kepada calon mahasiswa dan orang tua untuk Baik. tidak menggunakan cara-cara yang curang. Karena kalau Pak sudah Edward. melibatkan nominal yang cukup besar, ini pasti keterlibatan orang tua cukup besar di situ karena tidak mungkin calon Baik. mahasiswanya akan melakukan itu gitu. Oke, Pak Edward, sebelum kita bahas nanti orang tua, saya mau tanya, jadi kalau sekarang sudah pakai AI, ada pakai perangkat dengar di kuping yang ditanamkan, apakah itu sudah diantisipasi Pak untuk SNPMB tahun ini Pak? Sudah Mbak, kita sudah antisipasi makanya kita temukan. Jadi sebelum pelaksanaan SNPMB ataupun UTBK SNBT ini, kami sudah memitigasi dan memetakan data sehingga di awal sebelum pelaksanaan kita sudah menemukan 2.940 data anomali yang patut dicurigai untuk diberikan perhatian lebih. Gitu. Dan kecurangan yang kita temukan itu mayoritas memang dari data tersebut dan memang ada juga kecurangan yang kita temukan langsung di lokasi seperti menggunakan alat bantu dengar, kemudian ketika menggunakan alat bantu dengar ini berarti dengan jaringan yang menyuplai jawaban dari luar juga ikut terlibat gitu. Jadi memang ini kita sudah lakukan, makanya kenapa kecurangan ini bisa kita temukan Mbak Valen. Oke, jumlahnya mengejutkan sekali ya Pak Edward ya, sampai ribuan Ya. begitu. Saya mau ke Mbak Joyce sekarang. Mbak Data Joyce. anomalinya segitu, tetapi yang kita temukan tidak sampai segitu. Oke, Khusus oke, di oke. Universitas Tidar tadi misalnya, itu kita memiliki sistem yang bisa ngecek sampai ke sekolah. Oke Pak Edward. Jadi peserta tadi itu mengaku tunarungu sehingga menggunakan alat bantu dengar, tetapi dari pihak sekolah dia tidak Oke, tunarungu. Gitu. ini yang mau saya tanya ke Mbak Joyce. Jadi kan angkanya kan banyak sekali. Saya yakin setiap orang yang ikut ujian tersebut kan ingin lolos masuk perguruan tinggi idamannya. Tapi kemudian ketika menggunakan cara-cara seperti ini, cara-cara curang seperti ini kenapa bisa kemudian dalam tanda kutip langgeng begitu Mbak? Bahkan tidak hanya tahun ini kata Pak Edward, dari tahun-tahun sebelumnya. Celah apa nih yang harus dievaluasi Mbak Joyce? Ya, sebenarnya kalau kita melihat kondisi ini, UTBK itu kan bagi sebagian besar anak dianggap sebagai tekanan ya, yang berdampak pada munculnya stres. Jadi sebenarnya mereka menganggap ini penentu masa depan yang paling utama. Nah, ada 3 situasi besar yang perlu disikapi dalam hal ini. Yang pertama, kita bicara tentang tahap perkembangan anak. Otak, fisiologis dan juga mental. Keduanya ini di usia mereka belum matang. Sehingga fungsi pikiran rasional dan kontrol diri, kemudian kemampuan perhitungan atas risiko itu juga belum matang. Sehingga tekanan-tekanan ini ingin segera dilepaskan dengan cara yang instan, mudah. Dan tadi ada kesempatan itu diambil. Jadi ada unsur impulsivitas di dalam. Yang kedua tadi yang Pak Edward sampaikan, orang tua. Ini pengasuhan Mas Jason dan Mbak Valen. Anak itu sering melihat kecurangan barangkali. Sehingga bagi mereka misalnya prinsip-prinsip gratifikasi atau korupsi itu umum terjadi di dalam keluarganya. Sehingga kecurangan itu dianggap hal yang biasa. Belum lagi ketika internalisasi nilai-nilai integritas itu tidak dibiasakan, tidak dibentuk dalam keluarga. Nah, sehingga anak merasa bahwa ini bukan hal yang salah, tanda kutip ya, bagi anak. Terkait juga dengan tahap perkembangan pemikiran yang belum matang tadi. Nah, yang ketiga yang perlu disikapi adalah pergaulan. Kebiasaan yang dinormalisasi. Jadi anak sering melihat temannya itu curang misalnya. Nah, usia-usia seperti ini bagi mereka, fokus utama adalah peers, rekan seusia. Sehingga ketika temannya melakukan hal tersebut, dia pikir, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Toh tujuannya sama, kami kompetisi. Misalnya begitu. Atau dia melihat, kalau dia tidak melakukan hal yang sama dengan teman-temannya, saya nggak diterima di kelompok, saya nggak menjadi bagian, saya nggak ikut populer, dan sebagainya. Nah, 3 hal ini yang barangkali menjadi concern kita untuk melihat pada setiap anak ketika melalui fase-fase seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas lagi pemirsa untuk Anda. Jadi bagaimana orang tua itu harus mengantisipasi kalau seandainya ada yang mungkin memilih untuk jalannya pintas saja. Nanti usai jeda kita masih akan bahas dengan Pak Edward dan juga Mbak Joyce. Tetaplah bersama kami pemirsa. Didukung oleh Ini gigi kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Pak
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami juga masih tersambung dengan ada Mbak Joyce dan juga ada Pak Edward Wolo. Saya mau ke Pak Edward lagi. Pak Edward, dari data yang kemudian dan investigasi yang sudah dihimpun sampai saat ini, sebenarnya kalau orang yang mau menggunakan joki terorganisir seperti itu, berapa sih kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua hanya untuk membayar joki untuk cara-cara yang tidak benar seperti ini? Jadi hasil identifikasi kami gitu baik kepada peserta yang tertua tahun lalu ya itu. Jadi memang antara yang menjokikan dengan yang dijoki ini tidak saling kenal. Jadi memang ada sistem yang menjembatani itu. Kalau tarifnya bervariasi, tetapi info terakhir yang kami dapatkan untuk pengembangan kasus yang dilakukan di pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya, itu tarifnya bisa sampai dengan 700 juta. 700 juta untuk menggunakan jasa ini dan memang dikatakan kalau lolos baru dilunasi, tetapi biasanya sistemnya digunakan menggunakan sistem DP. Saya sendiri pernah wawancara gitu dengan salah satu orang tua, jadi memang mereka dihubungi, jadi ini terstruktur karena mereka mungkin mengetahui data dan peta anak, ingin masuk di mana dan sebagainya, orang tuanya dihubungi, kemudian mungkin orang tuanya juga terpengaruh sehingga memberikan DP sekian, lantas dilakukan ujian, dan bisa ada juga yang memperoleh nilai yang baik karena memang peserta jokinya ini juga ada yang sudah alumni, ada juga yang masih mahasiswa aktif gitu Mbak. Pak Edward, saya mau tanya lagi, 700 juta itu untuk satu orang Pak? Satu orang Mas. Wow, besar sekali. Ya. Bahkan itu Ya, melampaui kalau biaya informasi pendidikannya kami tahun selama 4 lalu tahun sampai lulus Pak. sampai sekitar 500 juta gitu. Tetapi ternyata tahun ini ada info terbaru ya. Ini saya baru dilaporkan tadi malam, hasil pengembangannya itu tarif yang dikenakan adalah 700 juta. Dan ini melibatkan banyak pihak ternyata. Karena mulai dari pemalsuan data dan sebagainya. Sehingga itu kami katakan ini udah masuk tindakan pidana yang direncanakan gitu. Karena merencanakan memalsukan identitas dan sebagainya. Sehingga oleh karenanya kita dari pihak panitia akan memberikan sanksi tegas dalam koridor kewenangan kita. Adapun yang di dalam ranah hukum itu akan diproses secara hukum dan regulasi yang berlaku. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Joyce. Saya sampai minum dulu Mbak Joyce karena kaget 700 juta. Kaget dengan 700 Satu juta ya, orang Mas? loh Pak Edward. Mahal ya Mahal biayanya. banget. Itu bahkan bisa sampai membiayai sampai lulus begitu. Pertanyaan saya lebih begini, ketika 700 juta itu kemudian difasilitasi orang tua, artinya kan orang tua ikut merestui dalam tanda kutip anaknya untuk berbuat curang seperti ini. Jadi apakah nantinya ini bisa berdampak pada misalnya integritas anak itu sendiri, bagaimana nanti anak juga menjalani pendidikannya selama 4 tahun kurang lebih selama masa kuliahnya. Dampak-dampak apa Mbak ketika upaya-upaya curang seperti ini sudah ditanamkan bahkan sama orang tua? Ya, tadi yang saya sampaikan di faktor kedua, orang tua itu sebenarnya role model anak kan, dalam berbagai aspek. Nah, ketika anak itu terbiasa melihat tanda kutip ya kecurangan dalam berbagai bentuk dalam keluarga, termasuk tadi misalnya nanti ayah bayar aja nggak apa-apa dek, yang penting kamu lulus misalnya begitu. Jadi bagi anak kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu berarti sesuatu yang diperbolehkan dan secara langsung diajarkan pada anak. Nah, yang terkait tadi saya sampaikan, internalisasi nilai-nilai integritas. Nilai integritas itu bukan hanya soal jujur, tapi dia juga menyadari bahwa dia punya tanggung jawab terhadap sesuatu hal yang benar. Dia takut dapat sanksi, dia malu kalau ketahuan orang. Nah, itu kan ditanamkan, Mas Jason, Mbak Valen. Sehingga ketika nggak ditanamkan, anak tidak punya pemikiran itu dan akhirnya tidak menjadi ciri bagi anak. Jadi betul sekali, kalau hal-hal kecil bagi anak saja itu bisa diupayakan dengan uang, dengan berbagai cara pintas, berarti nanti setelah dewasa makin besar, hal yang besar pun makin gampang dikuasai oleh uang. Jadi secara langsung orang tua itu mengajarkan praktik disintegritas bagi anak dalam semua aspek hidupnya. Jadi itu fatal sebenarnya. Belum lagi kita bicara gradasi kualitas ya. Yes, betul. Nah, Itu pasti. sekarang kita bicara soal sistem. Kalau ini adalah yang juga harus diperhatikan selain anaknya, ada orang tuanya, tapi sistem yang ada di Indonesia saat ini itu sebenarnya mendukung untuk kita bisa membayar joki seperti itu. Menurut Mbak Joyce bagaimana sistem?
Kalau sistem barangkali saya perlu tanya kepada Pak Edward lebih cocok gitu ya, karena beliau adalah yang lebih paham gitu di lapangan. Tapi kita bicara soal sistem dalam budaya masyarakat, lebih tepatnya seperti itu ya. Dalam konteks psikologi sosial kita melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu hal yang saya bilang dinormalisasi lah. Contoh ya Mbak, misalnya ada anak yang nilainya buruk. Nah, tidak sedikit orang tua yang tiba-tiba bawa kue ke sekolah gitu ya. Ini buat tanda kutip gurunya. Gurunya nggak minta, gurunya nggak mau. Tapi orang tuanya itu pengen bawa sesuatu untuk guru supaya guru itu tanda kutip juga melunakkan hati, ngasih perhatian lebih, mudah dikuasai orang tua. Nah, ini praktek kecurangan dan itu bagian dari sistem sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Oke. Belum lagi hal-hal lain misalnya gitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Edward terakhir. Pak Edward, ini sudah ada joki, kemudian ada yang nanam alat begitu di telinganya. Ini saya nggak ngerti lagi, anak-anak kok bisa punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang cukup ekstrim buat saya ya. Ada keluar uang di situ. Gimana caranya Pak supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi nanti di UTBK berikutnya? Yang pertama memang kalau kita lihat bahwasannya sebenarnya kalau dilihat dari persentase kesadaran ini mengalami peningkatan untuk yang pingin jujur. Karena dari 871.000 peserta, ini yang data anomalinya 2.900 hanya 0,03%, bukan berarti ini bukan sesuatu, ini sesuatu gitu. Tetapi yang ditemukan kecurangan sampai dengan hari ini berjumlah 32. Artinya angka ini makin kecil tetapi ini tetap tidak dibolehkan. Karena sebenarnya sistem UTBK ini merupakan sistem seleksi yang mengedepankan kesetaraan ya dari seluruh wilayah di Indonesia untuk seleksi bersama. Dan perlu diingat ujian UTBK ini merupakan salah satu seleksi nasional bersama, salah satu yang paling besar di dunia nih, Mbak Joyce, Mas Jason dan Mbak Valen. Jadi kita terus menguatkan agar supaya ini bisa terlaksana dengan integritas yang baik. Dan alhamdulillah itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi penting untuk diingat, sebaik apapun sistem yang kita buat, selama praktek dan niat kecurangan itu tetap ada, maka mereka akan mencari jalannya. Berapapun biayanya. Ini bisa dilihat ini dengan nominal tarif untuk joki yang terus meningkat ya. Bisa dikata tahun lalu kami hanya mendapatkan informasi 500 juta. Sekarang bahkan sudah di angka 700 juta. Jadi penting kita untuk mengingatkan kesadaran bukan hanya kepada peserta, juga kepada orang tua untuk mensupport anaknya dengan baik dan benar. Karena ini untuk masa depannya. Nggak mungkin kita memulai masa depan dengan sesuatu dan cara yang tidak baik gitu. Ini penting untuk kita tegaskan betul. Dikarenakan buat peserta yang misalnya sudah terbukti curang, ini pasti sudah didiskualifikasi. Kemudian di blacklist dari sistem penerimaan mahasiswa baru. Kan sayang untuk masa depannya gitu. Tetapi ini harus kita lakukan agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan jujur, penuh integritas. Dan yang paling harus diingat, dengan cara yang curang, ini nanti kasihan anaknya. Kalau memang dia tidak mampu, nanti ketika melaksanakan perkuliahan, apalagi di Fakultas Kedokteran, bisa-bisa justru tidak akan mampu dan bisa-bisa berkelanjutan lagi nih praktek kecurangan seperti yang disampaikan oleh Mbak Joyce tadi untuk agar supaya sekedar lulus gitu. Ini perlu untuk kita sadari bersama gitu. Jadi yang paling penting bukan hanya pembenahan sistem tetapi membangun kesadaran kepada peserta dan orang tua bahwasanya sistem pendidikan itu harus dilakukan dan dilalui dengan penuh integritas gitu. Baik, jadi sistem pendidikan, peserta, dan orang tua semuanya adalah ekosistem yang harus mendukung supaya tidak ada lagi kecurangan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Mbak Joyce karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.